Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrizal. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Teknik Otomotif, prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sensor TPS. Saya akan menjelaskan seputar mengenai sensor TPS. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat penjelasannya lebih lanjut setelah saya jelaskan nanti. Baiklah, langsung saya jelaskan yaitu sensor TPS. Definisinya yaitu TPS Total Position Sensor adalah sensor yang digunakan untuk memantau atau mendeteksi posisi total mobil. Sensor ini biasanya terletak di kupu-kupu spindle poros sehingga dapat langsung memonitor posisi total. Yang mana sensor TPS ini dipasang pada poros total valve, yaitu pada satu poros dengan koin yang ada di dalam total body, yaitu tentang pada tali gas, pemasangan tali gas. Di sana kan satu poros dengan TPS ini. Seberapa kita menginjak gas, dia akan membuka juga seperti itu, akan mendeteksi seberapa derajat dia akan membuka. Selanjutnya, fungsi TPS ialah yang pertama yaitu sebagai engine mode. Digunakan sebagai engine mode ketika total gas menutup pada posisi ideal stasioner setengah membuka dan ketika membuka penuh. Yang kedua, sebagai kontrol emisi saat posisi total gas terbuka penuh dan pada saat switch AC mati. Yang ketiga, sebagai koreksi perbandingan campuran udara dan bahan bakar. Dan ini juga berfungsi sebagai dia akan membandingkan seberapa banyak bahan bakar dan seberapa banyak udara yang akan diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Yang keempat itu koreksi peningkatan tenaga pada mesin. Dia akan juga dapat meningkatkan tenaga seberapa dia membuka. Seberapa dia membuka, dia akan memberi sinyal ke ECU. ECU akan memerintahkan sensor dan aktuator lainnya untuk bekerja. Dan di situ terdapat kita merasakan perbedaan tenaga yang dihasilkan. Yang kelima itu sebagai kontrol penghentian bahan bakar ketika mesin pada posisi deselerasi. Yang mana fungsi kelima ini yaitu dia akan menghentikan bahan bakar dari volume yang tinggi akan menjadi volume yang rendah, yang mana ini bekerja pada kecepatan tinggi menuju ke kecepatan rendah. Misalnya kita berada di kecepatan 90 km per jam, terus kita mau berhenti, maka dia akan menghentikan bahan bakar, akan memperkecil volume udara dan bahan bakar yang akan diinjeksikan ke ruang bakar. Dan selanjutnya tipe-tipe sensor TPS. Yang pertama itu ada tipe kontak point. Tipe kontak point ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan dari bukaan total gas dan terminal yang digunakan pada TPS sensor. Tipe kontak point juga sama dengan TPS sensor tipe variable resistor, yaitu dengan menggunakan 3 kabel antara lain terminal IDL, PSW, serta E1 atau TL. Yang kedua, tipe variable resistor. Tipe variable resistor menggunakan resistor sebagai perubahan besarnya sinyal tegangan output sensor. Sensor ini menggunakan 3 terminal, yaitu terminal voltage input, FC, VC, terus terminal voltage output, VTA, dan terminal massa E2. Tegangan yang digunakan pada sensor TPS mode variable resistor ini menggunakan tegangan dari ECU sebesar 5 volt. Selanjutnya cara kerja sensor TPS. Yang pertama yaitu variable resistor, yang mana sensor
tipe variable resistor ini menggunakan resistor sebagai perubahan besarnya sinyal tegangan output sensor. Sensor ini menggunakan 3 terminal, yaitu terminal voltage input VC, terminal voltage output VTA, dan terminal massa yaitu E2. Tegangan yang digunakan pada sensor TPS mode variable resistor ini menggunakan tegangan dari ECU sebesar 5 volt. Cara kerjanya yang pertama, terminal VC. Terminal ini disebut sebagai terminal arus yang mengirimkan referensi voltage sebesar 5 volt ke sensor. Yang kedua, terminal VTA1. Terminal ini merupakan outputnya dari sensor yang berisi listrik bertegangan tertentu. Besaran voltage dijadikan informasi yang menunjukkan sudut pembukaan katup. Yang ketiga, terminal E2, yang mana sementara terminal terakhir juga disebut massa, yang terhubung ke massa ECU agar proses bisa berjalan. Pada kabel ini biasanya berwarna hitam. Jika mobil itu seperti Avanza, produk Toyota, itu kabel massanya warna hitam. Perbandingan antara bukaan total gas dengan besarnya voltage yang dikeluarkan oleh sensor TPS ini adalah berbanding lurus, dan perbandingan antara bukaan total gas dengan resistansi atau tahanannya berbanding terbalik. Ketika posisi ideal tegangan yang dikeluarkan sensor TPS ini adalah antara 0,6 sampai 0,9 volt. Sedangkan ketika total valve terbuka penuh, maka tegangan yang dikeluarkan sensor ini adalah antara 3,5 sampai 4,7 volt. Untuk memperjelasnya, maka dapat dilihat pada gambar di atas tentang diagram kelistrikan sensor TPS tipe variable resistor. Bahwasanya ECU akan memberikan sinyal input melalui terminal VC ke TPS sensor sebesar 5 volt, dan tegangan ini akan dikonversikan sesuai sudut bukaan total valve menjadi sinyal output yang akan dikirim ke ECU melalui terminal VTA. Yang kedua, cara kerja TPS tipe kontak point. TPS sensor tipe kontak point berfungsi mendeteksi perubahan dari bukaan total gas dan terminal yang digunakan pada sensor tipe kontak point, juga sama dengan TPS tipe variabel. Pendeteksian TPS sensor tipe kontak point ini hanya dilakukan pada saat total valve pada posisi 0 sampai 5 derajat sebagai posisi ideal, dan terminal kabel pada sensor yang terhubung adalah terminal IDL dengan terminal E1 atau TL sebagai posisi putaran ideal, dan saat kendaraan melakukan deselerasi. Deselerasi di sini maksudnya yaitu ketika kita berada di kecepatan tinggi, terus kita mau hendak berhenti, kita akan melepas gas, otomatis TPS ini akan ikut menutup seperti gas yang dilepas kembali. Dia akan menutup seperti semula. Dia akan memperkecil volume bahan bakar dan udara yang akan diinjeksikan. Ketika posisi total valve antara 6 sampai 49 derajat, maka kontak point pada TPS sensor ini tidak terhubung, sehingga ECU akan mendeteksi posisi ini sebagai putaran menengah. Sedangkan ketika total valve membuka dari 50 derajat sampai total valve terbuka penuh, maka terminal pada sensor TPS yang terhubung adalah terminal PSW dan terminal E1 atau TL. Pada posisi ini, ECU akan mendeteksi posisi dari TPS ini sebagai putaran tinggi atau full load. Mungkin sekian presentasi saya tentang sensor TPS ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salahnya, mohon diberi penambahannya.